Selamat siang teman-teman. Siang. Yang pertama perkenalkan nama Gusti, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Narbe meminta kakak waktu 10 sampai 15 menit saja kita mengikuti video tentang HIV/AIDS. Mungkin di sini kalau kakak belum tahu dia HIV, mungkin tidak dalam belum tahu, tapi mungkin akan jelaskan tentang HIV itu seperti apa. Nah, yang pertama HIV adalah infeksi human immunodeficiency virus atau yang biasa singkat HIV, suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh yang meliputi infeksi primer dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimptomatik hingga stadium lanjut. Nah, dari HIV itu kalau dia semakin parah biasa disebut itu AIDS. Jadi kalau HIV dia belum terlalu parah. Nah, kalau yang sudah lebih parah lagi itu yang biasa ketemu sebut itu HIV AIDS. Jadi di penyebab itu ada beberapa. Yang pertama, hubungan seksual. Nah, yang biasa di penyebab itu hubungan seks bebas berganti pasangan, salah satu dari penyebab. Kemudian yang kedua, transfusi darah yang salah. Biasanya kalau ketong HIV, tapi kalau ketong masuk rumah sakit dong salah kasih masuk darah, ketong yang menggunakan darah yang terinfeksi, maka ketong bisa infeksi HIV. Kemudian penggunaan jarum bekas. Biasa kalau yang mau terturun HIV lebih cepat itu jarum tato atau jarum suntik yang sudah dipakai tapi dipakai lagi oleh tim kesehatan. Kemudian yang kedua, dari ibu dan bayi. Ibu dan bayi juga itu bisa menularkan HIV. Kalau ibu terinfeksi HIV/AIDS, maka anak juga kemungkinan bisa terinfeksi HIV. Kemudian ada di gejala HIV/AIDS. Yang pertama itu gejala utama, demam berkepanjangan selama 3 bulan. Kemudian yang kedua, diare kronis lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, penurunan berat badan kurang dari 10 kilo selama 3 bulan. Kemudian gejala lain itu biasa batuk kronis lebih dari 1 bulan. Kedua, infeksi mulut dan tenggorokan. Yang ketiga, pengembangan kelenjar getah bening dan munculnya herpes atau zoster berulang. Kemudian yang kelima, bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Biasanya ke luka-luka di bagian badan loh, kalau orang sudah terinfeksi AIDS. Kemudian di penularan dapat yang salah satu bisa bilang itu hubungan seks bebas yang berganti-ganti pasangan. Biasanya kalau yang sudah menikah tuh, kalau belum menikah biasanya disarankan untuk menggunakan kondom, tapi kalau untuk ketong kan sebenarnya tidak boleh, kita hanya kasih masuk aja seperti itu. Kemudian yang penularan yang kedua itu bisa berkaitan jarum suntik yang tadi bisa jelaskan juga. Kemudian infeksi tato itu juga bisa dapat menularkan HIV. Dan ada prinsip-prinsip untuk ketong itu bisa mencegah HIV, biasa disebut ABCDE. Yang pertama itu A, abstain atau menjauhi. Yang kedua, B, betul atau setia. Yang ketiga, penggunaan kondom. Yang keempat, pemeriksaan rutin, pemeriksaan HIV secara rutin. Kemudian yang terakhir itu edukasi. Nah, mungkin Narbe sampaikan itu, saya sampaikan, ada mau bertanya kok. Pas. Oh, nah, kalau pas nanti tadi akan bertanya Ya. kalau mengerti, mungkin dia punya penularan mungkin dari kakak Roger dia punya penularan HIV. Nah, kalau menurut beta ada beberapa penularan yang tak sebut, tapi ada satu itu seks bebas. Oke. Dari itu sudah di penularan yang paling pertama itu seks bebas. Mungkin yang lain mungkin di gejala dari kakak Vivi, mungkin di gejala Demam berkepanjangan selama 1 bulan. mungkin. Terima kasih. Nah, berarti beta kakak Supam, jadi mungkin terima kasih itu saya dapat sampaikan. Makasih banyak untuk dikuat. Siap. Pas.